Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Cinda Dewi Anton Putri dengan NIM 2003211000083 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis logistik untuk memenuhi tugas UAS MKB 1. Regresi logistik. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau lebih atau variabel X terhadap satu variabel dependen atau variabel Y. Dengan syarat yang pertama, variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya dua alternatif, misalnya puas atau tidak puas. Contohnya di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, maka kita beri skor 0. Kedua, variabel independen punya skala data interval, rasio, ataupun kategori. Kemudian, analisis faktor tempat tinggal, pengelolaan air, dan tempat pembuangan air tinja pada diare balita di Jawa Timur dengan regresi logistik biner. Diare adalah penyakit gangguan buang air besar atau BAB, cair lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi tinja cair dan dapat disertai darah atau lendir yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme parasit atau patogen, meliputi bakteri, virus, parasit, ataupun protozoa. Ini menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI tahun 2013. Penyakit diare di Indonesia merupakan penyakit endemis dan juga penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB yang sering menyebabkan kematian dari tahun ke tahun. Menurut Brike dan Bredoro 2003, sanitasi adalah sistem ataupun praktek yang berkaitan dengan pengumpulan, pemindahan, dan pembuangan kotoran manusia, sampah, air hujan, dan limbah air. Sistem-sistem ini terkait dengan tempat pembuangan kotoran manusia, tempat penampungan tinja terakhir, kepemilikan tempat pembuangan tinja, fasilitas penampungan sampah, air bekas limbah rumah tangga, dan lain-lain. Sanitasi dalam aspek pembuangan kotoran manusia dalam ilmu kesehatan lingkungan dimaksudkan hanya tempat pembuangan tinja dan urin. Pada umumnya disebut latrine atau jamban atau kakus. Di dalam analisis faktor tempat tinggal, pengelolaan air, dan tempat pembuangan air tinja pada diare balita di Jawa Timur dengan regresi logistik biner. Variabel bebasnya atau variabel X-nya adalah tempat tinggal, pengelolaan air, dan tempat pembuangan air tinja dengan kode sebagai berikut. Untuk tempat tinggal sebagai X1 dengan kode 0 itu tinggal di kota, kemudian kode 1 tinggal di desa, kemudian untuk pengelolaan air sebagai X2 kode 0 untuk air yang dimasak, kode 1 untuk air yang tidak dimasak, kemudian tempat pembuangan air tinja sebagai X3 dengan kode 0 tangki septik dan kode 1 tempat terbuka atau sembarangan. Kemudian variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah diare pada bayi dengan kode sebagai berikut. Diare pada bayi kode 0 yaitu bayi tidak mengalami diare, kode 1 yaitu bayi mengalami diare. Kemudian beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis pengujian sebagai berikut. Yang pertama, H0 yaitu model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Kemudian ada H1 yaitu model tidak sesuai. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Kemudian pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji chi-square dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0, tidak terdapat hubungan antara variabel prediktor dengan insiden diare pada rumah tangga yang memiliki balita. Kemudian H1, terdapat hubungan antara variabel prediktor dengan insiden diare pada rumah tangga yang memiliki balita. Kemudian kita akan menganalisis atau mengolah data. Data ini akan dipindahkan ke SPSS. Kita masuk ke variabel view-nya.
kita isikan name ini dengan nomor, kemudian x1, kemudian x2, kemudian x3 dan juga y. Labelnya bisa nomor tetap, kemudian x1 yaitu daerah tempat tinggal, x2 nya pengelolaan air, x3 nya yaitu, sebentar kita lihat di tempat pembuangan akhir tinja, dan yang terakhir yaitu diare pada bayi. Setelah itu kita value-nya ini pertama yaitu label 0 kota, kita add, kemudian 1 desa, add, kita oke. Kemudian 0 dengan label dimasak, 1 tidak dimasak, kita oke. Kemudian tempat pembuangan akhir 0 yaitu tangki septic, 1 tempat terbuka atau sembarangan. Kemudian kita oke. Kemudian ini yang pertama 0 itu tidak, 1 itu iya, kita add, kita oke. Jangan lupa ini juga diubah jadi nominal. Kita lihat data view. Nah, seperti ini kan. Kemudian data tadi kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian kita olah datanya yaitu analyze, pilih regression, kemudian pilih binary logistik. Nah, kemudian masukkan variabel y-nya itu ke dependent, dan untuk variabel x-nya masukkan ke covariates. Metodenya pilih yang enter, kemudian save, probability, group membership, ini, kemudian continue, option, kita centang semua,
Untuk angkanya tidak perlu diubah. Kita langsung continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah hasil dari olahan data tadi. Ini adalah blok 0 sebelum dimasukkan variabel independennya, ini blok 1 setelah dimasukkan variabel independennya. Kemudian kita akan lanjut ke interpretasi data ya, cara membaca datanya. Kemudian interpretasi data. Pada blok 0 atau beginning block, tabel iteration history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model. Dengan N40 mendapatkan nilai min 2 log likelihood 50,446. Degree of freedom atau DF-nya yaitu N-1, berarti 40 min 1 yaitu 39. Nilai chi-square pada tabel DF39 dengan probabilitas 0,05 adalah 54,572. Nilai min 2 log likelihood 50,446 kurang dari 54,572 sehingga terima H0, maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen ini sudah fit dengan data. Kemudian classification tabel sebelum variabel independen dimasukkan merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga dengan frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependent, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependent, referensi atau akibat buruk yaitu bayi yang mengalami diare sebanyak 13 orang, sedangkan bayi yang tidak mengalami diare sebanyak 27 orang. Jumlah sampelnya adalah 40, sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 27/40 sama dengan 67,5%. Kemudian variabel persamaan dalam tahap beginning. Saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Nilai slope atau koefisien beta atau nilai B dari konstanta sebesar minus 0,731 dengan odds ratio atau EXP sebesar 0,481. Nilai signifikan atau p-value dari uji Walsh sebesar 0,030. Maka EXP untuk minus 0,731 nilainya 0,481. Kemudian variabel tidak dalam persamaan tahap beginning. Hal ini menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi yaitu variabel 1 yaitu daerah lingkungan tempat tinggal, kemudian variabel 2 yaitu pengelolaan air, dan variabel ketiga yaitu tempat pembuangan air tinja. Kemudian ini blok 1. Pada tahap entry variable iteration history. Tabel iteration history pada blok 1 atau saat variabel independen dimasukkan ke dalam model, N40 mendapatkan nilai min 2 log likelihood 50,446. Degree of freedom atau DF-nya yaitu N dikurangi jumlah variabel independen dikurangi min 1. Kemudian, berarti 40 minus 3 minus 1 sama dengan 36. Nilai chi-square pada tabel DF 36 dengan probabilitas 0,05 adalah 50,998. Nilai min 2 log likelihood 50,446 kurang dari 50,998 sehingga terima H0, maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel ini sudah fit dengan data. Walaupun data sebelum dan sesudah dimasukkan sama-sama fit, tetapi jika dilihat dari model summary nilai min 2 log likelihood dari step yang 0 atau blok 0 tadi yaitu 50,446 ke step 1 yaitu 25,124. Artinya model regresi yang terbentuk itu jauh lebih baik dari yang pertama. Hasil omnibus test. Nilai modelnya adalah 25,323. Nilai DF3 yaitu jumlah variabel independennya adalah 7,815. Maka nilai 25,323 lebih besar dari 7,815. Serta dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel
independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain, model dinyatakan fit. Kemudian pseudo R-square untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen digunakan nilai Cos-Snell R-square dan Nagelkerke R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga pseudo R-square atau jika pada regresi linear atau OLS dikenal dengan R-square. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,654 dan Cos-Snell R-square 0,469 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,54 atau 65,4% dan terdapat 100% dikurangi 65,4% yaitu 34,6% faktor lain di luar model yang dapat menjelaskan variabel dependen. Classification result. Berdasarkan tabel classification tabel, bahwa jumlah responden bayi yang diare sebanyak 27 orang, yaitu 25 ditambah 2 orang. Namun yang benar-benar tidak diare sebenarnya hanya 25, karena hasil observasi dan diprediksi tesnya sama. Sedangkan yang 2 bayi seharusnya masuk ke dalam kategori bayi yang tidak terkena diare, namun hasil prediksi tesnya menjadi mengalami diare. Begitu juga dengan jumlah sampel bayi yang terkena diare sebanyak 13, yaitu 4 ditambah 9. Namun, yang benar-benar diare sebenarnya hanya 9, sedangkan 4 bayi yang seharusnya mengalami diare, namun hasil prediksi tesnya masuk ke dalam kategori responden yang tidak mengalami diare. Dalam interpretasi regresi poligistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 25 ditambah 9 per 40, sama dengan 34 per 40, sama dengan 0,85, yang berarti ketepatan model penelitian ini sebesar 85,0%. Kemudian, Hosmer and Lemeseau test. Hosmer and Lemeseau test adalah uji Godness of Fit test atau GOF, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nilai chi-square tabel untuk DF2 yaitu jumlah variabel independen dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Pada taraf probabilitas 0,05 adalah 5,991. Karena nilai chi-square Hosmer and Lemeseau test 0,000 kurang dari 5,991 dan nilai sig-nya 1,000 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Kemudian pendugaan parameter. Jika nilai variabel independen atau nilai p-value G-Walt atau sig-nya kurang dari 0,05, artinya variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model. Pada variabel independen dalam penelitian ini, yang pertama, nilai sig untuk daerah tempat tinggal atau X1-nya 0,998, lebih besar dari 0,05. Artinya daerah tempat tinggal tidak berpengaruh secara parsial terhadap diare yang terjadi pada bayi. Kemudian yang kedua, nilai sig untuk pengelolaan air atau X2 0,512, lebih besar dari 0,05. Artinya pengelolaan air tidak berpengaruh secara parsial terhadap diare yang terjadi pada bayi. Yang ketiga, nilai sig untuk tempat pembuangan air tinja atau X3. Nilainya 0,998 lebih besar dari 0,05. Artinya tempat pembuangan air tinja tidak berpengaruh secara parsial terhadap diare yang terjadi pada bayi. Tetapi, jika tempat tinggal, pengelolaan air, dan tempat pembuangan air tinja digabungkan, maka kemungkinan akan mempengaruhi diare pada bayi. Maksudnya itu, diare pada bayi itu mungkin terjadi. Kemudian, odds ratio. Besar pengaruh ditunjukkan dengan nilai EXP atau B, atau disebut juga dengan odds ratio atau OR. Variabel tempat tinggal dengan OR 0,00 bayi yang tinggal di desa dengan kode 1 variabel independen
lebih beresiko mengalami diare sebanyak 0,000 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang tinggal di kota. Kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 0,000 sama dengan minus 20,625. Oleh karena nilai B bernilai negatif, maka tempat tinggal mempunyai hubungan negatif dengan kejadian bayi diare. Kemudian variabel pengelolaan air dengan UR 0,417, maka pengelolaan air tidak dimasak sebelum dikonsumsi dengan kode variabel 1 di independen lebih beresiko mengalami diare yang tinggi sebanyak 0,417 kali lipat dibandingkan dengan pengelolaan air dimasak sebelum konsumsi. Kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 0,417 sama dengan minus 0,875. Oleh karena nilai B bernilai negatif, maka pengelolaan air mempunyai hubungan negatif dengan kejadian bayi diare. Kemudian, variabel tempat pembuangan air tinja dengan OR 5287604238,900. Maka tempat pembuangan air tinja terbuka atau sembarangan, kode 1 variabel independen lebih berisiko mengalami diare yang tinggi sebanyak 5287604238,900 kali lipat dibandingkan dengan tempat pembuangan air tinja di tangki septik. Kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 52,87604238,900 sama dengan 22,389. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka tempat pembuangan air tinja mempunyai hubungan positif dengan kejadian bayi diare. Persamaan regresi logistik. Berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan di atas, maka model persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut. ln P per 1 min P sama dengan minus 0,511 dikurangi 20,625 tempat tinggal, kemudian dikurangi 0,875 pengelolaan air, ditambah 22,389 tempat pembuangan air tinja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.